Mam, semua dokter sibuk hari ini. Semuanya sibuk. Udah, Aisyah. Jangan banyak debat deh, kita ke rumah sakit sekarang. Ya? Ya, ayo. Aku nggak mau ke rumah sakit. Kenapa sih Aisyah? Ayo ke rumah sakit. Itu pendarahan kamu udah banyak banget. Ayo. Aisyah, dengerin gue, ya. Aduh, ya ampun gimana sih ini jadinya? Hah? Telepon dokter nggak bisa lagi. Aisyah, ayo ke rumah sakit. Aduh, bahaya banget ini. Aku nggak akan keluar dari kamar ini. Hah? Emangnya kenapa? Ngapain kamu diem di sini? Pendarahan kamu tuh tambah banyak. Udah, ayo cepet aku takut. Enggak, Mas Dimas melarang aku keluar dari kamar ini. Aku nggak akan keluar dari sini. OMG, Dimas keterlaluan banget. Jadi kamu dikunciin di kamar, terus kamu nggak boleh keluar dari kamar gitu? Ya Allah, kenapa Dimas jadi setega ini sama Aisyah? Bener-bener ya si Dimas ya, nggak waras banget gitu. Dengerin gua. Aisyah, lu itu pendarahan, ya. Ya, ini nggak main-main ya. Ayo ke rumah sakit sekarang. Ini buat keselamatan kamu. Aisyah, Ayo ke rumah sakit. Ayo, Aisyah, dengerin gua. Lu pendarahan, Aisyah. Aduh gimana ini, Bu? Lu keras kepala banget sih. Hah? Setia, udah. Kamu coba telepon dokter lagi. Mama telepon Dimas, ya. Cepet, nah. Kepastiannya supaya Aisyah ini, aduh, Mama Mam, jadi kita pusing. mesti ke rumah sakit sekarang, Mam. Mam nggak lihat, Mam, darahnya, Mam. Iya, tapi permasalahannya Aisyah nggak mau. Nanti kalau bisa dipaksa dia tambah stres, terus darahnya tambah banyak keluar lagi. Mendingan kamu telepon lagi itu dokter. Telepon lagi. Telepon dokter lagi. Mama telepon Dimas. Ini ngacok banget Dimas nih. Ngawur. Sayang, kamu tahan ya. Syah. Duh, ampun deh. Dimas ini handphone nggak aktif lagi kondisi kayak gini. Aisyah, kamu yang sabar ya. Ini Mama lagi coba hubungin Dimas nih. Angkat dong Dimas, angkat handphonenya Dimas. Aduh, gak aktif lagi. Ya ampun. Sebentar Aisyah. Ini Mama coba hubungin ke kantornya aja deh. Halo? Dimas, keterlaluan kamu ya. Kamu tuh sengaja mau bikin Aisyah nggak selamat. Mama ngomong apa sih, Ma? Nggak usah nanya kamu. Sekarang Mama yang mau tanya ke kamu. Ngapain kamu kunciin Aisyah di kamar sendirian? Pakai ngelarang lagi, nggak boleh keluar. Sekarang kamu tahu nggak apa yang terjadi sama Aisyah? Ma, cukup, Ma. Mama jangan marah-marah dan belain Aisyah. Aku lagi kasih pelajaran sama dia. Biar sebagai istri, dia punya sikap. Dimas, kamu dengar ya. Gara-gara ulah kamu itu, sekarang Aisyah menderita. Kamu tahu nggak apa yang terjadi sama Aisyah sekarang? Aisyah pendarahan, Dimas. Sekarang itu kondisi Aisyah kritis, Dimas. Gimana sih kamu? Ini ulah kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Aisyah dan janinnya, kamu akan nyesel. Ngerti? Aisyah pendarahan, Ma. Udah cepetan deh, kamu nggak usah banyak ngomong lagi. Pulang. Ini Aisyah nggak mau dibawa ke rumah sakit tanpa izin dari kamu. Cepet pulang. Iya, aku pulang sekarang. Halo, dokter. Iya, saya Setia. Bisa ke rumah sekarang, Dok? Soalnya istrinya Pak Dimas lagi pendarahan. Bisa, Dok. Alhamdulillah. Iya, dokter ditunggu sekarang ya. Iya, terima kasih, Dok. Aduh, mesti gimana sih ini? Dibawa ke kasur dulu apa? Hah? Aisyah? Mam. Aisyah, gimana? Dokter on the way kesini. Mungkin lagi nyampe. Kita bawa ke ranjang ya, Aisyah. Iya, Aisyah. Ya, kita ke ranjang ya. Enggak. Sama ibu juga. Udah. Dia tuh nggak mau dipegang-pegang sama kamu, nggak ngerti juga apa kamu tuh. Udah, sini. Biar sama Mama aja ya. Udah kuat. Yang kuat Aisyah. Awas. Ya ampun. Saya udah kasih suntikan untuk menghentikan pendarahannya. Tapi saat ini kondisi Ibu Aisyah tidak bagus.
Jika ini terjadi lagi, maka Ibu Aisyah akan kehilangan bayinya. Jadi mulai sekarang, Ibu Aisyah harus banyak istirahat dan juga nggak boleh stres ya, Bu. Aisyah! Mas, kamu baru pulang. Kamu telat banget. Kamu tahu gak sih tadi pas kamu pergi, Aisyah tuh langsung teriak-teriak minta tolong sama Setia. Gara-gara pintu kamarnya dikunci. Terus Setia bagaikan pahlawan yang luar biasa banget, Mas. Kamu tahu dong, Setia kan gercep ya, sigap. Jadi dia langsung dobrak kamarnya Aisyah. Aisyah! Mas Setia tolong. Aisyah! Oh, sakit banget perut aku, Mas. Pelan-pelan. Aisyah. Aisyah, dengerin aku. Aku sayang sama kamu. Aku akan bawa kamu keluar dari sini. Ya. Baiklah, kalau gitu saya permisi ya. Ya, terima kasih ya dokter ya. Ya, terima kasih, Dok. Aisyah. Maksud kamu apa? Apa-apaan lu? Jangan gila lu. Kamu yang gila. Mau sampai kapan kamu Setia? Berusaha merebut istri saya. Astagfirullahaladzim, Nak Dimas. Nak Dimas itu nggak benar, Nak. Dimas, apa-apaan sih? Cukup Bu. Lo yang cukup, Dim. Lo gak lihat kan istri lo kayak gimana tadi? Hah? Lo kurung dia di kamar sampai dia stres, sampai dia pendarahan. Saya udah bilang sama kamu ya, jauhi istri saya. Kalau gua nggak nolongin dia, nggak nolongin istri muda lo, tanya semuanya, mau mati dia. Aisyah pendarahan itu karena stres dan semua salah kamu Setia. Hah? Lu bilang salah gue? Jelas-jelas akarnya itu semua dari lo. Kamu gak usah banyak alasan ya. Sekali lagi saya peringatkan sama kamu. Jauhi istri saya! Paham kamu? Udah berhenti. Jangan kayak gini lagi. Mas Setia, aku mohon tolong keluar dari sini, Mas. Aku mohon keluar, Mas. Aku gak mau salah paham lagi kayak gini. Keluar, aku mohon sama kamu, Mas. Please. Udah dong. Kasihan Aisyah. Ya ampun. Ngalah dong, ngalah, dia ngalah. Oke, gue keluar.
Kenapa Mas Dimas sekarang kayak gini, Bu? Bahkan Mas Dimas gak peduli sama kondisi aku. Mas Dimas cuma peduli sama rasa cemburunya yang gak jelas itu, Bu. Ibu juga gak tahu, Nak. Ibu gak tahu. Tapi kamu harus kuat ya, Nak. Dan Ibu yakin kamu kuat. Kamu harus melindungi anakmu. Kita doakan semoga Allah melapangkan hati Dimas. Benar? Aisyah, kamu jangan stres ya, jangan sedih yang berlebihan, sedihnya sedikit-sedikit aja, nanti kasihan janin kamu. Nanti kondisi kamu tambah parah. Tadi dokter bilang apa? Saya keluar dulu ya. Kenapa bisa berantakan seperti ini? Kotak fotoku. Ini pasti perempuan gila itu yang membuntuti aku selama ini. Tapi buat apa? Diambil foto-foto itu. Apa hubungannya perempuan itu sama Siska? Aku harus cari tahu. Aku harus masuk. Siapa tahu aku bisa dapat informasi, dapat petunjuk. Boleh agak kenceng dikit dong yang di tangan. Hidup tanpa Mas Irwan, si tukang selingkuh itu, ternyata lebih indah ya. Lebih menyenangkan. Gak usah repot urus dia yang sakit-sakitan mulu itu. Aku baru bisa menikmati yang namanya hidup. Belum lama suaminya meninggal. Dia udah seneng-seneng. Harusnya dia berduka cita. Keterlaluan. Sudah selesai, Bu. Ah, udah. Aduh, seger rasanya. Makasih ya. Makasih. Terima kasih, Bu. Ya. Seger banget rasanya. Pekerjaan rumah semua sudah selesai. Besok jatah cuti saya. Jadi malam ini saya mau pulang. Lusa baru balik lagi ke sini. Ya, boleh. Misi, Bu. Ya, silakan. Dia harus dikasih pelajaran.